Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rahmawati dengan NIM 2017-102170. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh individu dan kelompok referensi pada perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengaruh individu. Pengaruh individu dalam perilaku konsumen merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi acuan seseorang konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian. Setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Namun, ada kalanya seseorang individu dapat mempengaruhi individu lainnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi individu. Yang pertama ada faktor sosial, yang kedua ada faktor personal, yang ketiga ada faktor psikologis, yang keempat yaitu faktor kultur. Yang terdapat dalam faktor sosial yang pertama yaitu grup. Sikap dan perilaku individu banyak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok tersebut secara langsung dan tidak langsung yang mempunyai interaksi satu dengan yang lain sehingga grup memiliki peran dalam mempengaruhi individu dan pembelian. Yang kedua ada keluarga. Keluarga mempunyai peran terbesar dalam mempengaruhi individu dalam pembelian suatu produk, karena keluarga pula yang mempunyai peran paling banyak dalam interaksi seorang individu. Yang ketiga ada peran dan status. Peran merupakan aktivitas yang diharapkan seseorang sesuai dalam lingkungan sekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status yang merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu faktor personal. Dalam faktor personal ini yang pertama ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi akan mempengaruhi pilihan produk secara individu, di mana dengan situasi tersebut seorang akan melakukan keputusan terhadap produk mana yang akan dia beli yang terjangkau dengan keadaan ekonominya pada saat ini. Yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup seseorang akan membentuk pola kehidupan yang membentuk aktivitasnya, di mana seseorang dapat mengekspresikan dengan menunjukkan ketertarikan dan opini terhadap suatu produk. Yang ketiga ada umur. Seseorang akan berubah pilihan produknya seiring dengan siklus kehidupannya. Umur tentulah memiliki peran penting dalam mengambil keputusan untuk tetap pada suatu produk atau menggantinya dengan yang lebih terasa manfaatnya. Yang keempat yaitu pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi pembelian. Perbedaan dalam pekerjaan akan berbeda pula pembeliannya. Yang selanjutnya yaitu faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi. Kebutuhan yang mendorong seseorang untuk mencari produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketika satu level kebutuhan terpenuhi, maka seseorang akan mencari sesuatu yang ada memuaskan kebutuhannya pada level selanjutnya. Teori ini disebut dengan teori marshmallow. Yang kedua ada persepsi. Persepsi seorang konsumen akan mempengaruhi dia dalam pembelian suatu produk. Seseorang konsumen akan menerjemahkan setiap informasi yang ia dapat, yang kemudian akan membentuk suatu opini yang kuat terhadap suatu produk sehingga mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pembelian suatu produk. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses mempelajari, memperhatikan, menyimpulkan suatu hal yang terus berkembang dan berubah seiring informasi yang terbaru yang ia terima. Yang selanjutnya yaitu faktor kultur. Yang pertama ada subkultur. Subkultur merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan agama, daerah, atau bangsa seseorang. Yang kedua yaitu kelas sosial. Kelas sosial merupakan pengelompokan individu berdasarkan suatu kesamaan sesuai dengan kelas sosial di mana dia berada. Selanjutnya yaitu pengaruh kelompok referensi. Menurut Philip Kotler, kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Kelompok referensi digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk membandingkan sebuah referensi dalam membentuk respon. Kelompok referensi juga akan memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam pengaruh kelompok referensi ini ada 3, yaitu yang pertama pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok referensi jika ada yang pertama yaitu tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. Yang kedua yaitu penerimaan sosial sebagai motivasi kuat. Yang ketiga, produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. Dan yang kedua ada pengaruh ekspresi nilai. Kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai.
Seseorang konsumen akan membeli kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya sebagai orang yang sukses, atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Konsumen tersebut merasa bahwa orang-orang yang memiliki kendaraan mewah akan dihargai dan dikagumi oleh orang lain. Yang ketiga yaitu ada pengaruh informasi. Kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seseorang konsumen karena kelompok referensi tersebut sangat dipercaya sarannya, karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kelompok referensi. Yang pertama, kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Misalnya, Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas, dan perusahaan. Kelompok informasi biasanya terbentuk karena hubungan sosial, misalnya kelompok bermain, badminton, kelompok senam kebugaran, kelompok arisan, dan kelompok rukun tetangga. Yang kedua yaitu ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok dengan keanggotaan yang terbatas. Interaksi antar anggota secara langsung tatap muka, memiliki ikatan emosional secara anggota. Kelompok sekunder mempunyai ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer antara anggota, yang mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung. Antara anggota kelompok mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Yang selanjutnya yaitu kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok referensinya. Kelompok disosiasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok referensi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.